Nah, ini saya tulis ulang lagi hasil dari penurunan rumus. Ini FP1 rumusnya ini, FP2 rumusnya ini, FF sentrifugal FB ini yang ini. Nah, FB ini kita bisa uraikan menjadi dua komponen yang arah X dan Y. Nah, karena kita mau menganalisis yang arah X dulu, maka yang sentrifugal kita rubah ke yang FBX. Artinya gini, kalau FB nya itu arah sini, maka gaya FB ini bisa kita ganti dengan arah ke sana dan arah ke bawah. Kan dia menarik miring gini, maka yang dirasakan oleh bearing itu bisa kita ganti dengan dua gaya, yaitu gaya yang ke sini sesuai dengan hukum sinus kosinus dan yang sini. Nah, sekarang kita hanya menganalisis yang arah gaya yang searah sumbu datar ini, maka kita yang gaya sentrifugal kita ganti ke yang FBX nya, arah X datar. Nah, dengan demikian FBX adalah FB dikalikan cos theta, sehingga FP1 adalah fungsi dari cos theta, FP2 adalah fungsi dari cos 2 theta, dan gaya sentrifugal yang arah X itu akibat dari atau fungsi dari cos theta. Nah, sekarang kalau kita gambar ini, kalau FP1, FP2 dan FBX ini kita gambar dalam grafik seperti ini hasilnya. Ini adalah F. Ini adalah amplitudo dari FP1. Amplitudo itu artinya ini ya. Amplitudo kan berarti besar maksimum gaya FP1 adalah amplitudo. Ketika cos theta-nya adalah 1, maka ini adalah maksimal. Nah, ini adalah amplitudo. FP2 amplitudonya yang ini, dan FBX amplitudonya adalah yang sampai sini aja. Nah, ini berarti ini amplitudo dari FP1. Ini adalah amplitudo dari FP2. Ini ya, ini amplitudo FP1 ini, amplitudo FP2 ini, dan amplitudo sentrifugal ini dalam arah X ya. Nah, kalau kita plot cosinus, maka seperti ini. Kalau kita kembali ke pelajaran trigonometri, jadi ini kurva cosinus satu gelombang ya. Nah, ini kita coba yang jadi kruk as ini, dia berputar dari 0, putar kembali ke 0 lagi, berarti dia adalah 360 derajat. Nah, kita gambarkan yang satu putaran aja, yaitu dari 0 sampai 360 derajat. Yang hitam FP1, yang biru FP2, dan yang merah itu adalah sentrifugal dalam arah X atau FBX. Nah, sekarang kita perhatikan yang FP1 dulu, yang hitam, kurva yang hitam. Jadi ini kita gambarkan dalam satu putaran 0 sampai 360 ini. Nah, kalau kita perhatikan dari 0 sampai 360, maka yang terjadi adalah piston itu bergerak dua langkah. Dari 0 ke 180 dia langkah mundur, itu satu langkah. Kemudian dari 180 ke 360 atau ke 0 lagi, dia satu langkah maju. Jadi ini maju, mundur, mundur, maju, mundur, maju. Satu putaran berarti dia mundur satu kali dan maju satu kali, itu adalah satu putaran. Nah, ketika kita perhatikan dulu yang satu langkah yaitu dari 0 ke 180, dia bergerak mundur dari top dead center ke mundur ke bottom dead center, itu satu langkah. Nah, ketika satu langkah itu kan dia awalnya dia mempercepat ketika sudutnya 90 derajat. Ketika ini sampai 90 derajat, dia percepatannya 0, kemudian dari 90 dia 180 dia memperlambat. Jadi dari 0 ke 90 dia semakin cepat, ketika 90 ke 180 dia semakin lambat, kemudian di 180 dia berhenti bergerak pistonnya. Nah, oleh karena itu maka gaya maksimalnya itu ada di 0 dan 180. Sedangkan gaya di 0 nya itu ada di 90 derajat. Gampangnya gini, berarti 0 nya itu ada di 90 derajat, gaya 0 nya, karena dia adalah di 90 derajat itu adalah proses pergantian dari percepatan ke perlambatan. Begitu juga dengan 270, ini juga pergantian, dia gayanya 0 karena dia adalah
titik di mana dia terjadi perubahan antara dari 90 ke dari percepatan ke perlambatan. Kalau dari sini ke sini dia adalah percepatan, dari 90 ke 180 dia adalah perlambatan. Dari 180 ke 270 dia percepatan, dari 270 ke 0 dia adalah perlambatan. Nah, dengan demikian di setengah langkahnya, setengah langkah mundur dan setengah langkah majunya di sudut 90 dan 270 itu adalah karena dia perubahan dari perlambatan ke percepatan mau sebaliknya, maka di titik ini adalah terjadi perubahan arah gaya juga karena terjadi perubahan arah percepatan. Nah, ketika ini piston atau titik ini ya, pinnya dari crankshaft, pin poros engkol itu bergerak dari 90 ke 270, maka yang dirasakan bearing dia adalah arahnya ke kiri. Jadi ketika ini berputar ke sini, ini crankshaftnya dari sini ke sini, pinnya 90 ke 270, dia bearing itu akan kedorong ke kiri. Nah, ketika dia bergerak dari 270 ke 90, maka dia dorong ke kanan. Jadi ketika ini mundur sebenarnya bukan mundur full sih, jadi setengah mundur dia ke ke ketarik ke kanan, setengah mundur dia tarik ke kiri. Kemudian setengah maju dia tarik ke kiri, setengah mundur dia setengah maju dia kanan. Jadi perbatasannya adalah di setengah langkahnya. Nah, penjelasan tadi bisa kita lihat di kurva ya. Jadi ketika dari 0 ke 90 atau ini ya, dari 90 ke 270, ketika pinnya itu bergerak dari 90 ke 270, maka gaya pada bearing arahnya ke kiri. Kita lihat dari 90 ke 270. Dari 90 ke 270 bergerak ke kiri. Jadi kalau kurvanya itu di bawah garis ini ya, sumbu X. Kalau di bawah sumbu X dia gayanya itu ke arah ke kiri, kalau di atas sumbu X maka dia arah ke kanan. Nah, kita lihat ini dari 90 ke 270, ini yang hitam ya, itu berarti gaya pada bearing adalah ke kiri. Kita lihat ketika berputar dari 90 ke 270 dia akan gaya pada bearing akan ke kiri. Nah, sebaliknya dari 270 ke 90 ya, ini ke 90, 270 terus di 60 kan sama dengan 0 sampai ke 90, itu kurvanya di atas sumbu X, makanya dia gayanya ke kanan. Nah, kita lihat di 270 ke 0 ke 90, di 270 ke 0 kemudian dilanjut sampai ke 90, itu arah gayanya ke kanan. Kita lihat dari 270 ke 90 kita mutarnya ke sini, maka arah gayanya ke kanan. Nah, sesuai dengan teori tadi kan kita terbukti. Nah, gaya pada bearing itu 0 ketika dia di pertengahan langkah. Pertengahan langkahnya adalah 90 dan 270. Ini adalah 0, perbatasan antara perlambatan dan percepatan. Maka kita lihat di kurva itu harusnya 90 dan 270-nya itu adalah 0. Kita lihat di 90 dia kurva yang hitam itu adalah 0, dan di 270 juga 0. Nah, itu untuk penjelasan kurva yang akibat dari gaya primer, gaya akibat langkah piston yang besar. Nah, sekarang kita lanjut ke yang gaya pada sekunder, gaya FP2 nya, gaya sekunder. Itu kalau kita ulang dari awal, gaya sekunder itu akibat dari gerakan piston kecil-kecil, akibat dari ini, dari stang shaker yang bergerak ke bawah dan ke atas, dimana ketika crankshaft itu bergerak ke bawah gini, maka piston akan bergerak kecil ya, satu langkah ke kiri, bergerak kecil ke kiri, langkahnya sedikit. Nah, begitu dari 90 ke 180, stang shaker akan bergerak ke center lagi. Nah, ketika bergerak ke center, maka dia akan mendorong piston ke kanan. Nah, terjadi dua langkah berarti dalam
dalam satu langkah yang besar itu dari 0 ke 180 kan mundur ini. Tetapi akibat dari gerakan stang shaker yang ke bawah dan kembali ke atas, maka itu akan terjadi dua langkah piston kecil. Jadi gerakannya kecil tapi terjadi dua langkah. Ketika di 0,90 itu dia bergerak satu langkah ke belakang, dari 90 ke 180 dia bergerak ke depan satu langkah. Nah, dengan demikian dalam satu putaran 360 itu akan terjadi 4 langkah piston. Kita lihat ya. Dari 0 ke 90 gini mundur, dari 90 ke 180 dia maju, dari 180 ke 270 dia mundur, dari 270 ke 0 dia maju lagi. Jadi ini mundur, maju, mundur, maju. Nah, berarti ada 4 kali maju mundur dalam 360 derajat. Kita lihat ya. Ada 4 kali. Kita lihat puncaknya berarti 1, 2, 3, 4. Ini kan digabung jadi satu ini. 1, 2, 3, 4. Kalau yang besar tadi kan hanya 2. Dimana ini yang satu, yang duanya adalah ini tambah ini. Jadi kalau yang besar tadi dalam satu putaran itu ada satu kali siklus, satu kali gelombang ya. Kalau yang FP2 itu dalam satu putaran ada 2 kali siklus atau dua kali gelombang. Nah, bagaimana nolnya langkah yang FP2? Kita lihat bahwa ketika ini bergerak dari 0 ke 90 ini ke sini, ini kan satu langkah. Ingat bahwa nolnya gaya itu ketika dia ada di setengah langkahnya. Ini satu langkah, berarti setengahnya ada di 45 derajat. Nah, setengah langkah berikutnya ini ada di 135. Jadi kita gini, ini langkah kedua kan gini, ini majunya, maka setengah langkahnya di 135. Nah, ini adalah gayanya 0. Di 45 derajat dia gayanya 0, ketika di 135 derajat dia juga 0. Nah, begitu pula sebaliknya dengan yang posisi dari 180 ke ini 270 maupun yang 270 ke 0 lagi. Dia gaya 0-nya itu ketika setengah langkahnya berarti ada di separuhnya dari ini, adalah di 225 derajat. Ini setengahnya adalah 315 derajat. Nah, kita cocokkan di kurva. Di 45 derajat gaya FP2 0 karena dia di tengah-tengah langkahnya. Kita lihat 0, kemudian di 135 juga 0. Lihat 35 juga 0, kemudian di 225 juga 0. Kita lihat 225 0, dan 315 juga 0. Nah, arahnya ini kalau di atas berarti dia ke kanan, kalau di bawah sumbu X dia ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita jumlahkan antara FP1 dan FP2, itu FP2 itu kadang menambah gaya, kadang menambah gaya FP1, kadang mengurangi FP1. Kita lihat. Kalau di 0 sampai 45, FP2-nya ke kanan, FP1-nya ke kanan, berarti dia nanti totalnya dijumlah antara FP1 dan FP2. Tapi kita lihat dari 45 ke 90, FP1 ini tetap ke kanan dan FP2-nya ke kiri, maka ini akan saling mengurangi nih. Ketika di 45 sampai 90. Nah, begitu seterusnya kalau ini mengurangi ya. Jadi yang ini ke kanan, FP2-nya kanan, sedangkan FP1 ke kiri, maka ini nanti kalau dijumlah saling mengurangi. Jadi FP2 ini nanti mengurangi FP1 ketika sudutnya 180 derajat. Begitu juga seterusnya. Itulah efek dari FP2 terhadap FP1. Terkadang dia mengurangi dan terkadang dia menambah. Sedangkan yang gaya sentrifugal itu frekuensinya sama dengan yang ini FP1, di mana dia dalam satu putaran dia terjadi satu kali puncak dan satu kali lembah. Jadi satu gelombang itu terjadi dalam sudut 360 derajat. Karena kita tadi mau mengubah FB ini menjadi komponen X-nya.
Jadi kalau di total ini kalau mau dijumlah gayanya berarti dari tiga gayanya harus dijumlah. Kalau menjumlah dari grafik ini sangat susah, maka kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan metode grafis dengan lingkaran.